Step pertama kalau, Basit pengen punya uang, ya Basit perlu memilih industri apa, skill apa yang perlu aku kuasai, dan di mana sehingga skill itu bayarannya mahal. Nah, kamu cari satu skill yang bisa mem-provide value sebanyak mungkin ke masyarakat. Nah, semakin sulit masalah yang kamu selesaikan, biasanya bayarannya semakin mahal. Nah, ini kabar baik. Kabar baiknya banyak orang menghindari yang sulit. Halo teman-teman Kedamaian ID, jumpa lagi dengan saya Basit. Tentunya kita bersama narasumber yang luar biasa banget nih. Kita masih bersama Mas Angga. Halo Mas Angga. Halo, Basit, ini sesi 2 ya. Sesi 2 nih. Oke, oke, Tentunya oke. masih banyak nih Mas pertanyaan-pertanyaan khusus buat Mas Angga. Siap. Oke, Mas, untuk sesi ini banyak banget yang nanya nih Mas ke saya nih Mas gitu. Heeh, heeh. Tentang bagaimana sih Mas bersahabat dengan uang gitu? Karena lagi-lagi kalau banyak yang masuk kita itu, "Oh Mas Angga mah banyak uang jadi bisa berpikir seperti itu." Nah, Oke, saya pengen oke, tahu oke, oke. nih gitu Mas, gitu. Bagaimana tips and trick berteman dengan uang, terus biar uang Oke. dekat sama kita, kayak gitu Mas? Oke, ini ada jawaban panjang, ada jawaban pendek ya. Jawaban panjangnya, tentang gimana caranya memulai hubungan kita dengan uang, itu aku belajar di satu kelas dulu, namanya Money EQ namanya, Money Money Emotional I Quotient. Oke, Money EQ, IQ. EQ ya, Money EQ EQ. gitu ya ejaannya ya? Iya, jadi dan dulu aku tuh pernah ngajar kelasnya Money EQ, tapi udah lama banget. Tapi itu bukan kelas dulu, kayak dulu aku ngajar untuk beberapa orang dan, aku ngajarnya pakai Zoom waktu itu tentang Money EQ, tentang, membangun ulang hubungan kita dengan uang. Nah, sebenarnya sebagian besar yang aku bahas di Money EQ ini, dibahas sama Mas Fadli di kelasnya Mas Fadli yang manifestasi ya, tentang manifestasi itu sedikit banyak sama dengan Money EQ. Aku nggak tahu juga, nanti kayaknya Mas Fadli juga mau merilis ulang Money EQ di Kedamaian, ya. Nah, Oke. sekarang mungkin kita bahas sesuatu yang lebih konkret buat teman-teman yang baru mulai nih, buat teman-teman yang masih baru mulai banget, gimana caranya teman-teman bisa punya punya income yang banyak. Nah, untuk punya income yang banyak, yang pertama ya kita perlu merubah hubungan kita dengan uang, relationship kita dengan uang, dan kita merubah apa ya, behavior kita, tindakan kita di sekitar uang gitu. Nah, aku harus cari step-nya apa? Step yang pertama harus dimulai. Jadi teman-teman, kita bagi jadi 2 ya, Mas Basit ya, dari Oke ilmu oke Mas. buminya dan ilmu langitnya gitu ya. Karena, Ilmu bumi dan ilmu eee langit nih ya? ya, karena dua-duanya menurutku penting ya, ilmu buminya penting, ilmu langitnya juga penting. Nah, kalau kita belajar ilmu langit doang tanpa ilmu bumi, kurang tajam juga, begitupun sebaliknya. Nah, kita bahas ilmu buminya dulu ya, ilmu bumi. Gimana caranya supaya bisa punya banyak uang? Nah, mmm, kalau kita pengen punya banyak uang, dulu tuh saya belajar dari salah satu guru saya juga, ini orang luar negeri ya. Nah, kalau kita pengen punya banyak uang, step pertama itu kita perlu punya namanya high income skill. Oke. Jadi, nilai kita di mata Tuhan dan di mata manusia itu sebenarnya sama. Ya, orang yang kaya, orang yang miskin itu nilainya itu sama di mata Tuhan dan di mata manusia. Tetapi di mata marketplace nilainya beda. Di mata marketplace nilainya beda. Jadi Ini yang menarik nih, Mas. artinya gini, ya walaupun Basit orang baik, walaupun Basit ini orang jujur, tapi marketplace itu punya ukuran untuk menilai seberapa pantas kamu dapat bayaran seberapa banyak. Nah, Oke. salah satunya adalah supaya gampang kita menyebutnya sebagai high income skill. Jadi ada skill-skill yang bayarannya murah, ada skill-skill yang bayarannya lebih mahal. Nah, yang membedakan orang yang punya knowledge sama yang belum punya knowledge adalah mereka memilih skill yang untuk dikuasain. Nah, kalau orang yang sudah punya knowledge, dia akan memilih skill-skill yang bayarannya lebih mahal daripada skill yang lain. Nah, kita perlu sepakatin dulu, Basit, bahwasanya untuk menguasai satu skill itu cukup susah. Oke, sepakat, Mas. Mungkin nggak susah lah, tepan nggak mudah lah yang Iya. kata-katanya ya. Kalau dibilang susah atau gampang sih relatif ya, tapi skill itu bisa dikuasai, doable ya. Maksudnya mungkin dan bisa dikuasai tetapi tidak mudah. Nah, kabar baiknya skill apapun itu menguasainya cenderung sama susahnya. Oke. Oke? Oke. Walaupun memang semakin susah skill-nya semakin mahal bayarannya, biasanya gitu, Oke. rule of thumb-nya. Semakin mudah skill-nya, semakin kecil bayarannya. Nah, makanya kalau teman-teman pengen punya uang, teman-teman perlu mencari skill-skill yang satu bayarnya lebih mahal dan kedua relatif sulit dibanding yang lain. Jadi ketika sulit itu ada baiknya, karena kalau sulit berarti bayarannya mahal. Contoh, Oke. eee,
Karena orang di luar negeri itu mereka selalu pakai contoh kerja di McDonald sebagai contoh. Nah, di McD itu goreng kentang itu nggak sesusah itu. Kenapa? Karena udah ada alatnya, udah ada ukuran suhunya, dimasukin nanti, sekian menit dia bunyi tit, tinggal diangkat. Mhm. Artinya kamu kalau punya SOP-nya, kamu bisa goreng kentang seenak McD. Di Oke. McD maksudnya. Di Itu McD, artinya heeh. apa? Artinya sebagai karyawan di McD itu kamu gampang digantikan sama orang lain. Oke. Kenapa? Karena ya skill kamu nggak sesusah itu untuk dikuasai, nggak perlu Oke. waktu cukup lama untuk menguasai sehingga kamu gampang digantikan oleh orang lain. Kamu Mhm bahkan mhm. bisa digantikan dengan mesin kan gitu. Mhm mhm. Kalau kamu gampang digantikan oleh orang lain, biasanya bayarannya nggak semahal itu. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya, dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri, dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lagi lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita, dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Oke, makanya kita perlu mencari skill yang bayarannya lebih mahal di mata marketplace. Sekali lagi kita nggak ngomongin nilai kita sebagai manusia, tapi ngomongin nilai kita di marketplace. Nah Marketplace. nah aku tuh orang yang percaya bahwasanya skill apapun itu menguasainya tetap butuh waktu. Nah, kalau sama-sama butuh waktu, sebaiknya kamu mencari skill yang bayarannya tinggi. Karena ada skill lain yang bayarnya lebih tinggi daripada skill yang lain. Saya kasih contoh misalnya. Kalau basit bisa nyusun batu bata gitu ya. Mhm mhm. Nyusun batu bata yang lurus dan rapi, itu susah nggak? Oke. Susah, Mas. Susah kan? Untuk Iya dari nol sampai bisa nyusun batu bata iya. yang lurus dan rapi, itu kamu perlu punya skill dan untuk membangun Mhm skill ya untuk mungkin butuh 6 bulan, butuh 1 tahun, bahkan mungkin butuh 3 tahun, 4 tahun untuk bisa jadi orang yang bisa nyusun batu bata yang lurus dan rapi. mhm. Nah, orang yang bisa nyusun batu bata yang lurus dan rapi tentu bayarannya akan lebih mahal daripada orang yang ngangkatin batu bata untuk naruh ke sana, daripada Iya. apa, tukangnya itu lebih mahal Tukang. daripada buruhnya. Iya kan yang Oke. ngangkatin barang-barang. Karena Mhm. kenapa? Karena tukang punya skill yang bayarnya lebih mahal dari mereka. Tukang punya sesuatu yang lebih sulit yang nggak bisa dikerjakan oleh orang yang tadi yang cuman ngangkatin batu bata. Angkatin batu Sekali bata. sekali lagi ini kita bukan lagi merendahkan satu profesi atau Oke, apapun iya. ya, ini cuman kita perlu tahu bahwasanya ada pekerjaan yang bayarnya lebih tinggi. Nah, untuk kamu bisa nyusun batu bata lurus dan rapi itu butuh waktu lama dan butuh akumulasi skill. Nah, sama juga dengan hal lain, misalnya, Basit bisa bikin campaign marketing yang menjual, Mhm. itu perlu waktu lama nggak untuk bisa? Iya, perlu juga, Mas. Sama, perlu Sama, perlu juga. 1 tahun juga, perlu 6 bulan, 1 tahun, bahkan mungkin 2 Iya. tahun, 3 tahun, 4 tahun. Mhm. Tetapi, kabar baiknya, skill untuk bisa bikin campaign online yang menjual, itu seringkali dibayar lebih mahal daripada kamu nyusun batu bata lurus dan rapi. Oke. Kesulitannya relatif sama, menurutku sama Mhm. susahnya. Aku kalau disuruh nyusun batu bata mesti kalau nggak miring ya meliuk-liuk kan gitu. Kenapa? Karena aku mmm, nggak menginvestasikan waktu dan tenaga cukup banyak untuk belajar itu kan gitu. Dua profesi ini sama baiknya, sama mulianya, tetapi yang satu dibayar lebih mahal daripada yang lain. Yes. Nah, jadi uang, kita udah bahas tadi, uang adalah ide, uang adalah alat tukar nilai tambah. Alat tukar, iya. Semakin gede nilai tambah yang kamu tukarkan ke marketplace, semakin gede uangnya. Atau semakin gede dan semakin banyak kamu tukarkan nilai tambah ini ke semakin banyak orang, nilainya semakin gede lagi kan gitu. Di video sebelumnya dibahas. Makanya, step pertama kalau, Basit pengen punya uang, ya Basit perlu memilih industri apa, skill apa yang perlu aku kuasai, dan di mana sehingga skill itu bayarannya mahal, gitu. Jadi itu step pertama. Jadi kamu perlu cari skill yang bayarannya mahal. Mahal. Betul, di marketplace. Makanya dulu waktu aku memulai karirku, menurutku skill yang bayarannya mahal waktu itu adalah kombinasi antara digital marketing dan public speaking. Oke. Nah, 2 Digital itu marketing yang dan public akhirnya speaking ya? betul, kebetulan waktu itu aku belajar skill trading juga, tapi, 3 skill ini bayarannya mahal, gitu.
Nah, skill trading ini memungkinkan aku melipat gandakan uang, skill public speaking dan digital marketing memungkinkan aku dibayar mahal dari apapun skill yang aku punya. Jadi, digital marketing dan public speaking ini kayak amplifier untuk skill yang lain yang kita punya. Oke. Kamu bisa apa misalnya? Kamu jago trading, kamu Yes. jago jahit, kamu jago apapun skillnya. Kalau kamu punya skill public speaking, itu kayak kamu ngasih nos ke skill kamu apapun yang skill kamu punya. Oke, Mas. Kalau kamu punya digital marketing dan public speaking, kamu Mhm. meningkatkan nilai dari skill lain yang kamu punya, gitu. Misalnya, kamu bisa ngobatin orang yang stres, kan skill kan? Yes. Bisa membantu orang yang dari stres jadi tidak stres. Itu skill. Tapi kalau kamu punya skill public speaking, skill terapi kamu ini bisa naik level. Kamu bisa diundang ngisi acara, sekali ngisi kamu bisa merubah hidup banyak orang, sehingga kamu ngasih value, manfaat ke sebanyak mungkin orang. Ingat aturan main, semakin banyak kamu nukarkan value-nya, semakin banyak uang kamu kan gitu. Yes, tadi aturan Kan mainnya gitu. skill kamu ini kan skill yang bisa memprovide value ke masyarakat kan gitu. Nah, kamu cari satu skill yang bisa memprovide value sebanyak mungkin ke masyarakat. Nah, semakin sulit masalah yang kamu selesaikan, biasanya bayarnya semakin mahal. Nah, ini kabar baik. Kabar baiknya banyak orang menghindari yang sulit. Ya, banyak orang Mas pastinya. Iya, orang nggak mau kalau sulit. Nah, Iya. padahal kalau sulit itu duitnya banyak. Jadi otomatis persaingannya rendah, jadi santai aja kan gitu. Trading, sulit nggak? Sulit. Sulit. Tapi bayarnya gede. Aku tahun 2019-an itu, aku dapat investor banyak banget, jutaan dolar. Dikasih sharing profit 20-80. Dari situ aku dapat banyak uang. Jadi, apapun skillnya, pilih satu skill, misalnya, apapun skillnya. Nah, kalau kamu punya skill digital marketing dan juga public speaking, nah 2 skill ini akan mengkalikan apapun skill yang kamu punya tadi, sehingga nilainya sangat gede, gitu. Nah, kalau kita bagi, skill itu sebenarnya cuma ada 3, Basit, secara umum kategorinya. Oke, Ada apa aja tuh, Mas? BSL. BSL, oke. Oke, kita bahas B dulu. B itu build. Build, oke. Build, membangun. Jadi kalau kamu nggak punya uang, kamu bisa cari skill yang berhubungan sama build. Build itu apa? Build itu membangun sesuatu dari yang tidak ada jadi ada. Itu build. Bikin produk, itu build. Steve Jobs bikin iPhone, nah itu build. Dia punya skill build, sehingga duitnya banyak. Nah, build itu bisa produk fisik, kayak iPhone, bisa produk digital. Kamu bisa bikin website. Itu skill build. Kebayang nggak? Kamu bisa bikin aplikasi. Kamu bisa bikin produk digital, itu juga skill build. Atau juga jasa. Jasa ini termasuk build juga, service. Jadi kamu bisa bangunin rumah buat orang gitu ya. Kamu bisa bikinin desain grafis buat orang, bikinin logo, bikinin website, apapun. Jadi produk fisik, produk digital, dan jasa ini termasuk skill build. Nah, termasuk high income skill. Kamu tinggal cari industri apa yang kamu suka, yang bayarannya mahal, belajar skill build. Nah, ini akan bikin kamu punya value lebih tinggi di marketplace. Karena kamu bisa build something, kamu bisa bikin sesuatu. Kamu bisa bikin website, bisa bikin aplikasi, bisa bikin desain grafis. Apapun yang berhubungan dengan build, itu ada duitnya. Itu kategori pertama, build. Oke. Nah, kategori kedua itu adalah S. S itu sell. Sales, oke. Jadi kamu tinggal pilih, kamu mau pilih skill build atau skill sell. Kalau kamu jago build, tapi kamu nggak bisa sell, ya kamu nggak ada duitnya juga, nggak dijual soalnya kan. Kalau kamu jago bikin sesuatu, tapi nggak ada yang tahu kalau kamu punya sesuatu yang sangat baik buat masyarakat, kamu nggak bisa menjualnya, kamu nggak dapat duit. Sebaliknya sama, kamu jago menjual apapun, kalau nggak ada yang build, nggak ada yang dijual juga, nggak ada gunanya juga. Nah, enaknya build dan S ini kamu bisa kerja sama. Kalau kamu punya skill sell yang sangat jago, kamu bisa cari orang yang build sangat jago. Karena kadang-kadang orang yang sangat jago build, orang yang sangat jago bikin satu produk yang sangat bermanfaat buat banyak orang, kadang-kadang dia nggak jago jual. Nah, tinggal partneran aja. Kalau skill kamu sell, kamu bisa kerja sama yang build. Gitu. Jadi biasanya orang itu memulai karirnya dari punya skill build dulu. Dia bisa build something yang bermanfaat buat banyak orang. Kata kuncinya nilai tambah, value. Nilai tambah. Makanya bisa menghasilkan uang banyak kalau kamu bisa masukkan nilai tambah. Ngasilin value. Karena buat saya definisi uang adalah ide atau alat tukar nilai tambah. Nah, nilai tambah itu apa? Kalau kita perlu kasih definisi, orang juga nggak tahu, Mas, aku tuh pengen bikin value, pengen bikin nilai tambah. Tapi value itu apa? Value itu ada rumusnya, Mas. Wah, ini rumus value nih, perhatikan baik-baik.
Ini perlu Rumus dicatat nih, value Mas. itu adalah kalau kamu bisa kasih apa yang orang impikan, orang pengen. Oke, kalau kamu bisa ngasih apa yang orang pengen itu value. Oke, value. Jadi value itu nilainya seberapa besar kamu bisa wujudkan apa yang orang pengen, apapun itu. Kan orang pengen beli barang, beli jasa karena dia menginginkan sesuatu itu terwujud. Oke, kita beli meja Oke. karena kita pengen punya meja tadi. Kita beli mic karena kita pengen menginginkan itu. Artinya kita pengen sesuatu, kita pengen keinginan kita terwujud. Nah, itu adalah value. Ketika kita bisa wujudkan apa yang orang inginkan, itu namanya value. Nah, value itu ukurannya gede, tapi value itu nanti didiskon. Sama apa? Sama seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Basit pengen nurunin berat badan, itu kan impian Basit misalnya. Yes, impian Kalau Mas. aku bisa membantu Basit mewujudkan keinginan Basit, menurunkan berat badan, maka aku ngasih value ke Basit. Oke. Karena aku ngasih value, aku layak dibayar, gitu. Mhm. Jadi maka value itu adalah ketika kita berhasil mewujudkan apapun yang orang inginkan, kayak tadi. Orang pengen punya rumah, kalau aku bisa kasih Basit rumah, ya aku wujudkan keinginan Basit kan itu. Apapun. Aku pengen tidak stres lagi misalnya. Aku stres banget masalahnya banyak, aku pengen bisa selesai masalahnya, pengen bisa hidup lebih damai. Kalau aku bisa kasih itu ke Basit, aku memprovide value kepada Basit. Mewujudkan apapun yang orang inginkan. Nah, seberapa gede value-nya nanti akan didiskon dengan seberapa persen kemungkinan itu tercapai. Oke, Basit pengen menurunkan berat badan. Nah, aku bisa bantu, aku ngasih value. Tapi kemungkinannya berapa persen Mas aku turun berat badan kalau aku ikutin apa yang Mas Angga ucapkan misalnya. Yes. Nah, semakin kecil kemungkinannya, semakin rendah nanti nilai value-nya. Oh, oke Semakin oke gede oke oke. kemungkinan itu tercapai, diskonnya semakin rendah sehingga Oke. value-nya tinggi. Misalnya value yang tak kasih 100 nih. Iya. 100 nanti didiskon dengan seberapa besar kemungkinan itu tercapai. Kalau kemungkinan tercapainya 50%, value-nya dari 100 turun ke 50. Kalau kemungkinan tercapainya 95%, dia cuma turun 5. Jadi value-nya yang tak kasih jadi utuh 95. Dari 100 cuma turun dikit. Jadi semakin besar kemungkinan itu tercapai, semakin besar kamu kasih value-nya. Oke. Oke, Dibagi paham paham. seberapa repot dan seberapa banyak pengorbanan yang kamu lakukan untuk dapetin value tadi. Kalau aku bisa ngasih mewujudkan impian Basit, kalau aku bisa membantu menurunkan berat badan dan hampir pasti turun, tanpa Yes. kamu harus repot, tanpa kamu harus banyak pengorbanan, tanpa harus ngapa-ngapain, ini value-nya gede banget. Iya. Dalam kondisi ideal, value itu adalah kalau kamu bisa membantu wujudkan impian orang, garansi terwujud tanpa dia harus capek dalam waktu yang singkat. Jadi pembaginya waktu dan pengorbanan. Kita ulang lagi. Jadi value Yes, yes. adalah kalau kamu bisa mewujudkan impian orang tadi, dikurangi berapa persen kemungkinan itu terjadi, dibagi waktu dan pengorbanan yang harus dia keluarkan untuk mencapai impiannya dia. Maka semakin kita bisa mengurangi diskonnya tadi, semakin gede value-nya. Kalau kamu bisa mewujudkan impianmu, dengan kemungkinan berhasil yang tinggi, value-nya gede. Semakin rendah kemungkinan berhasilnya, semakin turun value-nya. Semakin gede kemungkinan berhasilnya, semakin naik value-nya. Dibagi apa? Waktu. Semakin cepat aku bisa membantu mewujudkan impianmu, semakin gede value-nya. Dikurangi apa lagi? Pengorbanan. Semakin repot, semakin banyak pengorbanan yang kamu lakukan, semakin turun value-nya. Semakin sedikit pengorbanan yang kamu perlu lakukan, semakin gede value-nya. Oke. Jadi value terbesar yang bisa kita kasih ke orang adalah kalau lu bisa membantu orang mewujudkan impiannya, garansi pasti tercapai dalam waktu yang sangat singkat tanpa pengorbanan sama sekali. Nah, itu value-nya sangat besar. Nah, jadi kalau teman-teman bingung, provide value ya cuman itu aja. Parameternya. Kemungkinan itu tercapai, apa yang dia inginkan, kemungkinan itu tercapai, waktu yang dibutuhkan untuk itu tercapai, dan seberapa banyak pengorbanan sehingga dia tercapai. Makanya kalau waktunya semakin pendek, harganya semakin mahal. Mahal. Betul nggak? Betul. Iya, karena semakin pendek waktunya semakin mahal. Atau semakin done for you service-nya semakin mahal. Kalau kamu harus lakuin semuanya, lebih murah. Tapi kalau, wah itu Pak terima beres aja, Bapak asal yes, tanda tangan, tak install. Itu lebih mahal lagi karena kerepotannya nggak ada. Kebayang ya? Jadi ini Yes, kebayang rumus kebayang. value. Nah, itu tadi bisa dicapai dengan tadi, BSL tadi ya. Build, sales, itu dua hal pertama. Nah, kalau teman-teman pengen punya skill yang dibayar mahal ya tadi, berkutat di antara build dan sales. Dua itu bayarannya mahal. Dengan tadi kita bisa provide value. Bayangkan aja, kalau kita mau sales, ya pikirin gimana cara kita wujudkan impian dia, gimana cara kemungkinan terwujudnya sangat gede,
Gimana caranya waktu untuk terwujud sangat singkat dan gimana caranya pengorbanannya sekecil mungkin. Nah, dengan begitu kita akan provide sangat besar value buat dia. Kalau kita provide value yang besar, duitnya besar. Semakin besar value-nya, semakin besar duitnya. Semakin banyak kita menukarkan value ke sebanyak mungkin orang, semakin banyak duitnya. Banyak duit. Gitu. Jadi build S. Nah, terakhir L. L itu adalah lead, memimpin. Nah, menurutku lead ini adalah salah satu skill yang paling asik nanti. Karena kalau kamu bisa build, kamu bisa menghasilkan barang yang berkualitas bagus. Kalau kamu bisa sell, kamu bisa menjual yang barang yang kualitasnya bagus. Tapi kalau kamu bisa lead, kamu bisa nyari orang yang jago membangun, dan kamu bisa nyari orang yang jago menjual. Dan mereka semua kerja untuk kamu karena kamu jago nge-lead. Jadi leadership itu adalah skill yang sangat mahal, high income skill. Oke. Gitu. Menarik banget nih, Mas. Idealnya kalau kamu jago membangun, jago menjual, dan jago memimpin, duitnya pasti banyak. Waduh. Makanya orang-orang terkaya di dunia itu jago di tiga hal tadi, BSL Tiga-tiganya. tadi. Dia jago build, dia jago bangun produk yang sangat berkualitas, dia jago sell, dia jago menjual produk yang berkualitas tadi ke sebanyak mungkin orang, dan ketika dia jago nge-lead, dia jago mencari banyak orang yang jago jualan, dan banyak orang yang bangun produk, dan jadilah dia. Makanya Steve Jobs itu bukan orang yang bikin Apple, tapi Steve Jobs itu jago leadership. Dia orang yang memimpin tim yang membangun Apple, kan gitu. Ya dia juga ikutan, tapi dia juga memimpin tim yang membangun Apple. Yang bikin Apple kan bukan dia sendirian. Itu 3 skill tadi, itu 3 skill ya high income skill. Nah, tugas kita adalah kita cari skill yang income-nya sangat tinggi, yang berputar di sekitar itu. Nah, karena tadi definisi buat aku uang adalah ide dan uang adalah alat tukar nilai tambah, ya fokuskan bikin nilai tambah yang gede dan tukarkan nilai tambah ke sebanyak mungkin orang. Gitu. Itu dari ilmu buminya. Kamu perlu high income skill. Gitu. Ya. Nah, ilmu langitnya, ya kamu perlu punya mindset yang benar tentang uang. Nah, menurutku step pertama yang perlu dilakukan kalau kita pengen punya banyak uang adalah kita perlu merilis trauma-trauma kita tentang uang. Hubungan-hubungan kita dengan uang. Nah, banyak orang itu punya namanya abundance block ya. Nah, abundance block ini sekarang jam 6 ya, udah cukup panjang ya. Ini mau kita bahas di video ini atau kita bahas di video berikutnya? Kita bahas di video berikutnya ya, Mas Angga. Oke, berarti kita kasih cuplikan dulu supaya nanti teman-teman punya bridging untuk nyambung ke video berikutnya. Nah, step pertama tadi, secara ilmu bumi, teman-teman perlu acquire, perlu punya high income skill. Nah, high income skill tadi, ini sesuatu yang skill yang perlu teman-teman pelajari. Nah, kalau buat aku, kalau aku harus ngulang dari awal, menurutku ya, skill yang sangat jago, yang sangat, yang sangat powerful di era ini ya tadi, public speaking. Karena kita perlu bikin konten, kita perlu ngomong depan kamera, kita perlu ngomong depan banyak orang. Dan kita perlu punya kemampuan untuk sell one to many. Bikin digital marketing campaign. Nah, kalau udah punya 2 skill ini, nanti teman-teman perlu skill untuk melipat gandakan uang. Misalnya kayak saya belajar skill trading, nah itu nanti opsional lah. Kalau saya harus mulai dari awal, saya akan fokus ke digital marketing dan public speaking. Cuman kebetulan dulu saya mulai dari trading. Ya. Cuman trading itu butuh capital soalnya. Nah, tapi dua-duanya oke. Jadi teman-teman bukan berarti satu lebih baik dari yang lain. Gitu. Jadi teman-teman pilih skill. Yang kedua, teman-teman perlu merilis abundance block. Teman-teman perlu merilis mental block yang berkaitan dengan uang kayak tadi. Aduh mas, tapi kan aku nggak jago public speaking. Aku takut ngomong depan kamera, aku gaptek, aku udah tua, aku terlalu muda. Dan segala macam ya. Abundance block yang berhubungan dengan uang itu kita perlu rilis. Yaitu ilmu langitnya. Nanti ilmu langitnya juga ada beberapa step, nanti kita bahas di video berikutnya. Gitu. Oke, Basit, itu aja. Terima kasih Mas Angga. Ini ilmu daging semua nih kita ya teman-teman ya. Betul. Jadi semuanya kabar baiknya bisa dipelajari ya Mas Angga ya. Betul, semuanya bisa dipelajari dan semuanya doable bisa dipraktekkan. Tinggal mau atau enggak, gitu aja. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Angga. Teman-teman kedamaian, kita akan sambung di sesi berikutnya. Oke, siap. See you and bye-bye. Bye-bye.